Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Sujatmiko dari Prodi IT, Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi di sini kami ingin memberikan sebuah tutorial mengenai tentang React.js. Materi yang akan kami sampaikan tentang komponen dan props. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa cara penggunaan komponen itu ada dua, yaitu dengan function dan class. Namun di dalam dokumentasi dari React.js itu disarankan atau direkomendasikan untuk menggunakan function komponen karena lebih mudah, lebih simple. Dan di sini di dokumentasi yang baru itu tidak disarankan untuk menggunakan class karena lebih rumit, dan semua contohnya pun di sini menggunakan komponen function. Jadi teman-teman bisa menggunakan komponen function untuk mengaplikasikan komponen tersebut. Ini langsung secara penginstalan React dan konfigurasi dengan Tailwind sudah selesai, maka kami akan mulai mengcoding. Jadi awal di sini function, tulisan defaultnya yaitu function app ini sebagai file kita yaitu app.jxx, terus kosongin untuk dalam kurung kurawal, terus diketik return kurung biasa. Setelah itu ini sebagai awal dari pengkodingan, jadi biar nggak error. Terus selesai ini semua, kita wajib meletakkan atau menuliskan script export default by file kita yang kita buat. Jadi misal kita membuat sebuah nama dengan H1 hello world. Ini adalah salah satu komponen dari React.js itu sendiri. Karena mengapa div H1, P, paragraf, dan button ataupun apapun itu yang teman-teman kenali itu adalah salah satu komponen dari React.js ataupun beberapa bahasa pemrograman yang lain. Kita coba kita styling menggunakan CSS text. Kita besarin 2x1, fontnya bold misal, terus kita save terlebih dahulu. Apakah ini keluar? Cara merunningnya yaitu Ctrl J atau backtick, terserah teman-teman. Ketikkan npm run dev. Setelah itu kita diberikan localhost, klik Ctrl dan klik kursor. Jadi di sini kita berhasil untuk mengetikkan komponen hello world. Ini adalah salah satu contohnya. Yang kedua, kita juga bisa membuat button di sini. Misal klik di sini, kita styling, misal paddingnya 2, paddingnya 4, terus text white, fontnya kita besarin bold, terus untuk backgroundnya kita kasih blue 500. Nah, kita rounded MD. Jadi di sini kita juga bisa men-styling button. Juga kita bisa menghover, misal kita hover menjadi BG red, misal 500 juga. Kita transition all, kita berikan duration 200. Coba apakah ada perbedaan? Terus kayak gini stylenya. Kita juga bisa menghover, men-scale, dikecilin atau diperbesar. Dikecilin, coba scale 95. Kita coba, dia mengecil. Jadi ini salah satu contoh dari komponen.
Jadi kita juga bisa mengakali atau memanipulasi button ini dengan cara membuat variabel. Kita juga bisa menggunakan sebuah folder, kita beri nama components, kita beri file button. Jadi kalau nggak salah teman-teman bisa membaca di dokumentasinya, setiap komponen yang akan dituliskan diusahakan menggunakan camel case atau huruf besar di awal atau di tengah. Jadi pemanggilannya nanti biar nggak bingung. Namun ketika kita membuat file, kita harus paham metode import dan export. Jadi kami contohkan. Jadi ketika file utamanya yaitu app.jsx ini harus diberikan import. Jadi ketika memanggil bisa dipanggil. Misal nama dari file kita button, di dalam komponen, folder komponen, kita bisa mengetikkan import. Setelah itu ketikkan nama filenya, nggak usah .jsx, terus from petik 2, habis itu kita titik slash, nanti keluar sendiri. Ini ada rekomendasinya, teman-teman bisa klik foldernya, terus button, kita save, kita pindah buttonnya, Ctrl X, kita cat, Ctrl V. Sebelumnya teman-teman sebelum mengcopy paste itu semua atau mengcut, teman-teman harus membuat variabel const. Misal kita beri nama button, habis itu sama dengan dalam kurung sama dengan jadi di sini penulisan komponen secara function itu ada dua juga, yaitu bisa diketikkan function terus file apa yang ingin teman-teman beri nama dalam kurung, habis itu kurung kurawal juga bisa. Juga penulisan function seperti ini juga bisa dilakukan, seperti misal variabelnya dulu nama variabel sama dengan kurung buka kurung tutup sama dengan siku, habis itu kurung karawal. Ini adalah salah satu, kalau nggak salah, function row function. Jadi teman-teman bisa membaca sendiri di dokumentasi dari JavaScript. Modal utama untuk belajar React.js adalah JavaScript. Setelah itu teman-teman jangan lupa wajib untuk mengekspor default button biar bisa diakses. Jadi kita copy paste, kita lihat dulu di sini. Karena memang tidak ada apa-apa, kita pindah ke sini, kita save. Kenapa tidak keluar? Kita lihat dulu. Jadi di sini harus dipanggil dulu teman-teman. Kalau variabelnya button, jadi pemanggilannya bisa dua cara juga. Bisa siku kurung siku, kita berikan button seperti ini, terus kita klik ini, setelah itu tutup kurung siku lagi, habis itu slash baru button. Ini juga bisa. Kita juga bisa menuliskan seperti ini, button slash. Ini lebih simple, jadi sama saja. Ini sama saja. Jadi teman-teman terserah kemauan teman-teman untuk menggunakan salah satu contoh komponen seperti ini dan pemanggilannya. Jadi kita juga bisa menstyling misal namanya, ini klik di sini, ini bisa dirubah atau diberi nama di dalam file utama kita. Dengan cara gimana? Yang pertama, teman-teman harus memberikan props di sini.
Ini adalah salah satu materi dari props. Jadi biarkan props, kita beri nama props dot, ini dibiarkan default. Jadi teman-teman bisa mengetikkan props. Di sini teman-teman bisa membuka kurung kurawal. Setelah itu kita hapus, kita beri props dot misal teks. Jadi cara penulisannya seperti ini. Cara manggilnya gimana? Cara manggilnya, ketikkan teks, setelah itu sama dengan, bisa menggunakan petik 2 seperti ini. Klik 1, misal seperti itu. Kita simpan. Nah, klik 1. Yang kedua tidak ada muncul sama sekali karena kita tidak memberikan sebuah nama di dalamnya. Kita berikan juga teks sama dengan klik 2. Kita save. Tidak berjalan karena kenapa? Karena ini menggunakan huruf kecil, saya menggunakan huruf besar. Jadi teman-teman harus teliti apapun huruf atau apapun huruf yang teman-teman gunakan, entah itu huruf besar atau huruf kecil, harus diperhatikan. Seperti ini. Jadi itu adalah salah satu contoh atau materi dari komponen dan props. Jadi ada beberapa study case, kita bisa menggunakannya di dalam pembuatan website. Jadi ini adalah studi kasus dari web yang bagus yang dapat kita contoh. Di sini ada web seperti ini, kita bisa menggunakan React.js untuk penggunaannya. Jadi kita hanya memanggil beberapa button tanpa menstyling atau memberikan styling sedikit untuk lebih rapinya dari codingan ini. Kita coba. Kita hapus semua, kita mulai awal. Oke, ini dibiarkan. Jadi kita harus membuka kurung siku. Kita buat dulu pertama grid name effect, atau kita beri nama yang lain. Kita buat div terlebih dahulu. Setelah itu styling, class name. Kenapa class name? Biasanya kalau di Tailwind itu menggunakan class. Namun ketika menggunakan React.js namun dikonfigurasikan dengan Tailwind itu berbeda, yaitu menggunakan class name. Jadi teman-teman kalau menggunakan class saja bisa error. Kita beri padding 2 misal. Kita beri div lagi. Belajar React X Tailwind. Ini adalah salah satu web yang bagus. Kita tiru ya. Secara membesar, tambah membesar, kotaknya itu bisa persegi panjang dan lain sebagainya. Ini bisa kita tiru. Kita beri teks, jangan terlalu besar, LG. Habis itu fontnya normal, bisa medium
Setelah itu kita copy paste alternatif shift ke bawah. Kita menggunakan 2 saja. Misal nama saya Sujat Mix. Seperti ini, kita save. Stylingnya sama, namun ini dibedakan misal di extra bold biar lebih tebal. Terus ininya di LG nya diganti MD medium. Oke, kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Kita membuat kotak dulu, kotak gambar. Kita juga bisa membuat di komponen file, new file. Kita kasih nama kotak.jsx. Kita membuat sebuah variabel namanya kotak kurung buka sama dengan kurung buka seperti ini, return. Setelah itu buka kurung seperti ini. Jadi kita akan membuat sebuah kotak. Kita beri. Jadi di sini menggunakan grid ya teman-teman. Teman-teman bisa men-styling ukuran segini menggunakan grid seperti ini. Jadi kalau memang teman-teman pengen belajar grid di YouTube itu banyak. Teman-teman bisa meniru tutorial atau membaca grid di dokumentasi dari React atau Tailwind itu sendiri. Misal kita beri aspek ratio video, misal kita rounded LG, kita beri BG, misal sebelum di gambarnya kita beri LG BG yellow, warna kuning bagus, 300. Oke, kita lihat apa yang membedakan. Tidak ada, karena kenapa? Kita belum memanggilnya teman-teman. Jadi beberapa syarat prasyarat harus kita kerjakan, kayak export kotak, default kotak. Jadi seperti ini. Setelah itu kita panggil di sini. Kita beri jarak kotak. Kita menggunakan slash seperti ini teman-teman. Kita save. Kenapa nggak jalan? Konsep seperti ini perlu kiranya kita ingat bahwa di sini harus disertakan import untuk mengakses kotak yang ada di luar. From seperti ini, titik slash komponen slash kotak. Kita save. Jadi keluar. Teman-teman langsung bisa di copy paste dengan cara alternatif shift 9 kali ke bawah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kita lihat apakah ini berapa gambar. 1 2 3 4 6 7 8 9 10. 10 gambar. Jadi di sini jadi 10 gambar. Kita beri jarak gap 3. Oke. Setelah itu kita beri ini juga, kayaknya bagus kalau diberi kayak gini. Kita menyupport diri sendiri yang tidak mempunyai pasangan dengan cara semangat ya. Kita ketikkan seperti ini biar keren. Seperti itu. Jadi gimana caranya biar bisa beralih-alih seperti ini?
ada jarak di antara kita, guys. Jadi teman-teman bisa membungkus file ini, kita kasih div, kita alternatif atas save. Nah, jadi seperti itu. Kita save, kita beri jarak margin bottom 10 terus. Nah, oke. Jadi ini bagaimana bisa nempel ke bawah, bisa diakari dengan cara flex, terus namanya kita simpan di dalam span. Oke, setelah itu kita styling class name, habis itu kita beri flex biar ke bawah, kita beri self n, terus kita save. Oke, ke bawah. Jadi seperti ini. Kita coba di ukuran beberapa ukuran medium. Di ukuran segini di ukuran seperti ini jadi berpindah kok sulit nih. Jadi berpindah 4 kotak ukuran seperti ini. Kita coba dulu ukuran medium kayaknya, kalau nggak salah kita perbesar aja lah. Ukuran medium jadi 4 kotak seperti ini. Jadi teman-teman bisa styling di kotaknya. MD aspek memberikan value secara abstrak bisa seperti ini. Teman-teman juga bisa membaca. Kita lihat ukurannya, kotaknya segitu. Misal kita beri 3 kali 4, 3/4. Kita save. Terlalu besar, 4/3. Salah, 3/4 kayaknya cocok, tapi kita beri value nya 3.6 misal. Terlalu besar, 3. Oh iya, jadi ukurannya dulu teman-teman, ini 4, gridnya kita kasih MD. Ketika ukurannya medium, maka grid menjadi 4. Terus seperti ini. Jadi ukurannya kayaknya udah mirip, tapi untuk stylingnya atau kata-katanya atau kalimatnya ini pindah di goals kedua dan cost 4 rows kedua. Jadi kita pindah di ukuran di style sini, ukuran MD call-nya start di 2, start di 4. MD rowsnya di start 2. Jadi kita save, kita lihat seperti ini. Jadi pindah di tempat itu. Yang satu kita pindah juga.
rows kedua dan calls kedua. Tidak, kita copy aja teman-teman, kita taruh di sini rows kedua, call kedua, kita save. Nah, jadi seperti ini. Tapi ini bisa kosong, kita setel. Jadi gambar kedua yang seharusnya posisi kedua start di posisi ketiga. Jadi 1 2. Kedua di sini kita styling di sini juga bisa. Misal kita mengimplementasikan dari props posisi. Setelah itu sama dengan kurung buka seperti ini. Untuk call nggak usah, untuk rows nggak usah, bisa langsung call start. Kalau enggak ini 1 call start 3. Kita coba apa berpindah? Tidak berpindah. Kenapa? Karena ini belum dikasih propsnya. Jadi kita akan membuat juga posisi teman-teman. Di sini kita harus dihapus petik 2-nya, diganti kurung kurawal seperti ini. Terus sebelumnya dikasih backtick untuk penggunaan props seperti ini. Setelah itu kita menggunakan kurung kurawal, sebelumnya dikasih dollar props dot kotak props dot posisi. Kita save. Apakah berhasil? Ada yang error? Kita inspect tabelnya, yes, console. Ada yang error. Kotak kita tulis kembali posisi sama dengan, ada yang error nih guys. Kenapa? Coba kita hapus ini. Apa masih error? Kayaknya kotaknya ini. Ya, kita buka kembali mungkin dari kayaknya ini errornya kenapa ya guys ya. Terus ini define, jadi prosnya kayaknya tidak ditemukan. Seperti ini. Kita ulang. Props. Oh, karena props tidak ditemukan karena default dari kotak itu tidak diberikan props. Jadi teman-teman di sini harus mengetikkan props seperti ini. Apakah sudah selesai? Kita salah guys. Kita kembali, kita npm run dev. app kita beri posisi karena propsnya tadi posisi sama dengan seperti ini. Kita copy paste lagi yang di atas. md call sini, md call start, callnya ketiga, start ketiga, row-nya tetap baris ke 1. Kita save. Kenapa tidak pindah? Ada yang salah?
ada yang salah, tapi kok tidak berfungsi posisinya. Kita coba yang lain. Kita coba yang ini. Ukuran tapi tidak kena teman-teman. Kok nomor 2 ini tidak kena? Kita hapus MD1. Kena ya. Kena. Call 2 2 3 4 5 6. Posisi nomor ke-6, posisi ke-2, bawahnya start 3. Oke. Calls 2 row 3. Nah, kenapa seperti ini tidak berjalan kembali? Nomor ke-9, start ke-3. Kita coba yang lain sebelum style ini. Start ke-3, terus 4. Berhasil. Ini sama teman-teman yang terakhir. Oke, hasil yang berhasil itu di gambar ke 1 2 3 4 5 6. Gambar ke 6. 1 2 3 4 5 6. Ini sudah betul. Call 2 row 3. Kita lihat yang 1 4. Ini kena tapi ini tidak kena. Kenapa kekurangan? Yang harus di styling ini tidak kena juga. Dua, terus 2 salah, terus nomor 3 ini ke 3. Pas seperti ini tidak. Jadi di bawah tulisan terus 2. Ini kayaknya ada yang error teman. 1 2 3. Ini seperti itu. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kayaknya kurang 1 teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Cuma 9 tapi di sini 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 3 kebaca 1. Coba kita hilangin 1. Kita kasih sini 1 lagi. Intinya seperti ini. Jadi tidak usah dihiraukan kotaknya, kita biarkan 9. Saya tidak tahu, nanti kita kalau ada yang tahu bisa dibalas di chat komentar. Jadi kita akan menambahkan gambar di dalam fotonya. Jadi kita juga bisa menambahkan gambar di dalam div ini, namun yang baik itu bisa di style semua itu di dalam div lain. Jadi kita beri height nya full, width nya full, terus background nya
seperti ini untuk mengambil sebuah gambar. Jadi seperti ini. Misal kita akan mencari gambar di pin OnePlus. Jadi OnePlus salah satu pencarian gambar yang gratis dan bagus. Kita langsung saja mendownload ini. Kayaknya bagus, tapi berbayar. Ada beberapa gambar yang berbayar, ada yang free. Jadi saya mendownload ukuran small 640. Kita buka gambarnya, langsung kita drop down dalam aset, terus kita beri pertama titik slash, setelah itu src, setelah itu aset, setelah itu ini kita C, kita copy, kita taruh sini .jpg. Apakah ada yang berhasil? Di sini kita berhasil untuk meletakkan ini. Namun sebelumnya kita akan memberikan BG cover, BG center, dan biar enggak menjadi siku di pojoknya, kita berikan overflow hidden. Jadi di sini di dalamnya. Jadi ini bisa diakses dan juga bisa diganti-ganti fotonya di dalam file utama kita di sini. Setidaknya ini bisa dipakai. Ini juga kayaknya bagus dan menarik. Kita grup terlebih dahulu kotaknya, grup biar seluruhnya kena. Grup, habis itu di hover. Scale, kita beri scale untuk (125) misal. Bagus. Kita beri transition all, kita beri duration misal 200, juga kita beri sudah bagus. Jadi ketika gambarnya di kursor ditaruh diletakkan di gambarnya akan membesar tapi kotaknya mengkecil. Jadi kita mengcopy ini, kita copy, taruh di atasnya, tidak harus di pembungkusnya. Ini kita beri 95 misal. Seperti ini. Kalau memang durationnya kurang lama, kita beri 300. Intinya seperti ini. Sponsored by Dora. Jadi ada kata-kata juga di sini teman-teman.
yang tidak dapat diakses ketika ukuran tertentu. Ukuran segini tidak ada kata tersebut. Kita besarin, akan muncul ketika ukuran medium. Jadi kita styling di ukuran medium. Kita styling ukuran medium. Jadi caranya kita beri hidden, setelah itu MD block, memunculkan ketika dalam keadaan block. Kita lihat ketika ukuran sebesar ini ada, ketika mengecil tinggal 1. Jadi kita ganti fontnya normal, ukurannya kecil juga nggak apa-apa, ukuran SM. Jadi seperti ini hasil dari meniru website. Setidaknya ini sedikit mirip. Teman-teman bisa mencari studi kasus website yang lebih sulit daripada ini juga bisa. Jadi itulah beberapa tutorial mengenai tentang props dan komponen. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Thank you. Bye bye.